Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar loh. Ia menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Kok sebentar banget? Soalnya nih, Bapak Presiden kita yang terkenal dengan kejeniusannya ini pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Jadi, rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum squad. Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie keren banget. Bayangin deh, dalam waktu singkat pemerintahan berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya membentuk kabinet reformasi pembangunan. Kemudian menularkan ke beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar demokratis. Memberikan abolisi hak kepada negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Pengangguran jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Gus Dur menjabat dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Terpilihnya Gus Dur tidak terlepas dari peran MPR yang tidak menerima laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih menjadi presiden yang mendapat dukungan dari partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Dan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzahas, yang kemudian dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Setelah menjadi presiden, Gus Dur mengeluarkan kebijakan berpolitik, yaitu Departemen Penerangan dibubarkan karena melanggar pers. Departemen Sosial dibubarkan karena menjadi sarangnya korupsi. Menyetujui pergantian Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember tahun 1999. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan beribadah dan menjalankan Tahun Baru Imlek. Diumumkannya nama-nama Menteri Persatuan Nasional yang terlibat dalam KKN. Pencabutan pelarangan mengenai PKI dan penyebaran mekanisme dan leninisme, pembekuan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Tetapi, banyak loh dari pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur tersebut. Karena banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatan pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat ini dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepatkan sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7 MPR 2000 dan atas kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan selama 5 tahun sekali. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY selesai menjabat, selanjutnya adalah Pak Joko Widodo sampai hari ini yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.